Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, minta maaf apabila beberapa hari ini saya tidak memposting video yang baru karena kebetulan ada pekerjaan di salah satu kota di Sumatera Selatan. Tapi kami tidak henti-hentinya berusaha untuk mengupdate video-video yang ada. Hari ini kita akan membahas mengenai putusan atau pengambilan putusan, di mana hakim di pengadilan negeri itu ketika memutuskan sesuatu harus memperhatikan dua hal. Pertama, apa yang disebut dengan posita, yang kedua apa yang disebut dengan petitum. Posita atau dikenal juga dengan istilah fundamentum petendi adalah membahas mengenai antara lain satu, uraian peristiwa yang terjadi, dua, bentuk kerugian yang terjadi, tiga, hubungan antara peristiwa dengan kerugian tersebut, sehingga jelas bahwa kerugian itu adalah disebabkan terjadinya peristiwa yang dijadikan dasar gugatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika petitum gugatan itu diajukan tanpa dukungan posita atau fundamentum petendi? Setelah saya membaca buku judulnya adalah Kaidah-Kaidah Hukum Jurisprudensi, saya mendapatkan salah satu jurisprudensi yang mengatakan begini. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan judek faksi yang dinilainya telah salah menerapkan hukum. Selanjutnya, memeriksa, mengadili sendiri kasus ini dengan memberi putusan yang diktumnya adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kenapa itu terjadi? Karena ketika pada saat Mahkamah Agung itu memeriksa, mereka kemudian mendasari putusan itu pada pertimbangan sebagai berikut. Bahwa putusan judek faksi yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan penggugat, ternyata putusan tersebut tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna. Bahwa di samping itu, dalam petitum gugatan butir kedua yang mohon pada hakim agar tanah sengketa dinyatakan sebagai kepunyaan penggugat, ternyata petitum itu tidak didukung oleh baik alasan berdasar keadaan fakta maupun alasan berdasarkan hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendinya gugatan. Itu putusan Mahkamah Agung nomor 1894 KPDT 1984 tanggal 30 Juli 1987. Apa kesimpulan yang harus kita perhatikan? Kalau kita ingin mengajukan gugatan, tolong diperhatikan satu, kepala gugatan, dua, posita atau fundamentum petendi, dan yang ketiga adalah petitum. Nah, petitum itu harus berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum. Karena kalau nanti tidak berdasarkan fakta, apa yang membuktikan peristiwa itu terjadi? Kalau tidak berdasarkan hukum, apa landasan hakim untuk memutus seperti itu? Nah, mudah-mudahan pada video-video yang lain, saya bersama tim akan membuat video bagaimana sebenarnya cara menyusun gugatan yang baik. Ya, belum tentu yang paling baik, tetapi kita akan cari standar minimalnya seperti apa ketika kita mengajukan gugatan. Demikian teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.